Alhamdulillah. Semoga yang menjawab salam saya hari ini, kebetulan ini hari Jumat, diberkati Allah hari ini, dimudahkan rezekinya, dimudahkan pelajarannya, dimudahkan segala keburukan dunia pada hari ini sampai hari Jumat besar. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum menjawab salam saya, jawablah walau di dalam hatimu, supaya malaikat juga mencatat bahwa hari ini kamu memulai hari Jumat itu dengan satu amalan, yaitu menjawab salam, ya. Karena kita menjawab salam itu juga amal, ya, pahala. Oke. Karena ini pertama kali kita melaksanakan yasinan setelah hampir 2 tahun kita vakum, dan ini akan menjadi rutinitas harian kita di setiap Jumat, ya. Jadi tolong anak-anak di setiap hari Jumat itu datang lebih awal. Baik. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Pesan tentang pentingnya mencari ilmu. Kamu sekarang posisinya sedang mencari ilmu atau tidak? Cari ilmu. Sedang mencari ilmu atau tidak? Cari ilmu. Ya. Orang yang ketika berniat mencari ilmu kemudian dia melaksanakan, maka Allah mencatat amal pahala baginya. Dan malaikat mencatat itu sebagai kebaikan yang akan diberikan rahmatnya kepada dia sampai dia selesai mencari ilmu tersebut, kemudian mengamalkan ilmu tersebut kepada orang lain. Saya tidak ingin berpanjang-panjang, tapi saya ingin menyampaikan satu cerita. Ini cerita bukan terjadi di Indonesia, tetapi di Jazirah Arab, ya. Terjadinya di Jazirah Arab. Silakan kamu menyimak. Cerita ini tentang seorang penggali kubur. Suatu ketika, si penggali kubur ini didatangi seorang ibu. Ibu itu dalam keadaan menangis, sedih, menyampaikan bahwa tolong Bapak penggali kubur buatkan saya 1 lubang kubur. Dia tidak menyampaikan untuk siapa lubang kuburnya itu. Ibu itu hanya berpesan supaya dibuatkan 1 lubang kubur. Kemudian penggali kubur itu membuat lubang kubur. Tidak lama kemudian ibu itu datang membawa sebuah mayat, ya. Bukan lagi seorang mayat. Kalau seorang itu berarti masih ada nafasnya. Jadi ibu itu datang membawa sebuah mayat. Kemudian yang mengantar tidak banyak, hanya beberapa orang laki-laki. Setelah mayat itu diserahkan, ibu itu berbalik pulang. Kemudian si penggali kubur tadi menerima mayat itu, kemudian memasukkannya ke liang lahat. Pada saat dia meletakkan jasad itu di liang lahat, terjadi sesuatu yang membuat dia tidak percaya, tapi itu kenyataan. Apa yang terjadi? Ketika jasad itu diletakkan di atas tanah, di depannya itu tiba-tiba terbuka lebar, terang. Kemudian ada seorang penunggang kuda yang datang dengan secepat kilat menyambar jasad itu dan membawa pergi. Dan setelah itu dia pingsan. Ya, si penggali kubur itu pingsan. Ketika dia terbangun, dia tidak melihat jasad itu lagi. Ya, dia bingung pengalaman apa yang sedang terjadi, dan dia pulang. Lubang kubur itu hanya ditutup saja. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba ibu itu datang lagi berpesan kepada si penggali kubur, wahai penggali kubur, tolong buatkan saya lagi 1 lubang kubur. Kemudian ibu itu pergi, tidak menyampaikan tapi siapa lubang kubur itu datang dan diberikan. Tidak lama kemudian setelah lubang kubur itu jadi, si ibu datang membawa sebuah mayat lagi, juga diantar oleh beberapa laki-laki. Ibu itu sempat menyaksikan beberapa saat ketika dia sudah menyerahkan jasad itu kepada penggali kubur. Setelah melihat jasad itu masuk ke dalam kubur, ibu itu memasukkannya pulang. Kemudian penggali kubur itu menerima jasad itu dan meletakkannya di liang lahat. Dan kejadian serupa terulang lagi. Ketika dia meletakkan jasad itu di atas tanah, tiba-tiba seorang jasad tersebut dan membawanya dan dia pingsan. Ketika dia terbangun, dia penasaran. Kemudian dia mencari. Ketika dia terbangun, 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 dia mencari. Ketika dia
berkata, wahai ibu, katakan kepadaku, siapa pelayan yang telah bawakan kepadaku dua itu? Kemudian ibu berkata, kenapa kau menanyakannya? Terus si pelayan itu berkata, aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan telah melanggar darahmu dan melanggar kepadamu, dan itu semua adalah berlaku kepada aku dan ibu sendiri. Siapakah mereka? Ibu itu dengan sedih sambil menangis dia berkata, wahai sekaliku, dua jasad yang telah aku berikan kepadamu adalah kedua anakku. Dan hari ini aku telah kehilangan anakku yang terakhir. Aku hanya memiliki dua anak laki-laki dan kedua-duanya telah dipanggil Allah untuk kembali ke sana. Aku sangat sedih karena sekarang aku hidup sebatang kara dan tidak punya anak lagi. Terus si pelayan itu berkata, wahai ibu, bolehkah aku tahu amalan apa yang telah mereka kerjakan selama mereka hidup kedua anak ibu itu, sehingga jasadnya pun tidak sudi berlama-lama di atas tanah. Terus ibu itu berkata lagi, memangnya ada apa? Kenapa kau menanyakan amalan anak-anakku? Terus si penggali kubur itu bercerita, dua jasad yang ibu bawakan kepadaku itu, ketika aku letakkan di atas tanah, terjadi sesuatu yang tidak bisa aku percaya, tetapi itu kenyataan. Ketika aku meletakkan jasad mereka di atas tanah, secepat kilat ada seorang penunggang kuda datang merampas dan mengambil jasad itu dan membawa pergi. Saya tidak tahu dia bawa di mana. Kemudian ibu itu menangis lagi. Kemudian dia ceritakan, wahai penggali kubur, kedua anakku itu adalah anak-anak yang berbakti kepadaku, kepada orang tuanya. Selama mereka hidup, dua bersaudara ini saling mendukung. Karena yang adik ini punya keinginan untuk bersekolah, keinginannya untuk menjadi penghafal, sangat didukung oleh kakaknya. Apa yang dilakukan oleh si kakak? Kakaknya korban tidak sekolah, tetapi dia mencari nafkah, kemudian nafkahnya itu semua diserahkan kepada adiknya untuk membayar sekolahnya. Itulah yang dilakukan kedua anakku selama hidup mereka. Kakaknya tidak bersekolah, tetapi dia bekerja mencari nafkah untuk membiayai sekolah adiknya. Dan adiknya bersekolah hingga selesai, hingga menjadi seorang penghafal Quran. Apa yang terjadi setelah dia mendengar penjelasan ibu itu? Si penggali kubur ini berhenti menjadi penggali kubur, kemudian dia pergi ke satu negeri. Kemudian di negeri itu dia mencari sebuah sekolah, ya, sebuah sekolah dulu itu bukan sekolah seperti sekarang. Sekolah di Jazirah Arab itu bukan sekolah seperti di Indonesia. Di sana itu sekolahnya mengkhususkan orang-orang itu belajar tentang kajian Al-Quran dan menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian dia belajar dan akhirnya dia menjadi seorang penghafal. Kemudian dia terus belajar dan akhirnya dia menjadi seorang kiai yang sangat terkenal di negara itu. Dan kiai itu akhirnya melahirkan beberapa kiai yang sangat terkenal di negeri itu hingga saat ini. Jadi keturunan penggali kubur yang akhirnya menjadi kiai itu banyak melahirkan kiai-kiai terkenal yang sangat tersohor namanya ke seluruh dunia. Apa amanat yang bisa kita pesan dari cerita ini? Bahwa jangan segan-segan untuk mencari ilmu. Ilmu sekecil apapun itu bermanfaat dan ada nilai pahalanya. Sama juga seperti kalian. Kalian ini tanpa kalian sadari datang sekolah dalam hatinya ikhlas. Kenapa saya katakan kalian ikhlas datang sekolah? Pagi-pagi masih mau tidur, apalagi kemarin pandemi kan tidak ada yang bikin. Bangun tidur sama saja mau bikin apa. Nah sekarang kita sudah sekolah kembali. Pagi-pagi kamu sudah bangun, sudah menyiapkan segala sesuatunya, mandi, pakaian, sarapan, kemudian berjalan menuju sekolah. Langkahmu dari rumah ke sekolah itu dicatat oleh malaikat. Karena kamu ikhlas
ikhlas untuk pergi mencari ilmu. Ya, ikhlas untuk mencari ilmu. Untuk apa ilmu itu? Ilmu itu adalah bekal yang paling baik untuk masa depan kamu. Bukan harta, bukan warisan dari orang tua. Harta dunia itu sebentar-sebentar hilang, habis. Ya, kita gadaikan sekaligus habis. Tapi ilmu tidak ada habisnya. Ya. Ilmu kamu dapat, kemudian kamu berikan kepada orang lain, kemudian orang lain mengamalkan, maka kamu juga akan dapat pahala. Satu doa saja yang kamu tahu, kemudian kamu ajarkan kepada temanmu, ya, walaupun doa itu hanya satu kalimat, kamu ajarkan kepada temanmu, kemudian temanmu itu mengajarkan itu kepada orang lain, berapa kali? Kalau kamu mengajarkan satu doa kepada temanmu, kemudian temanmu mengajarkan kepada 10 temannya, kemudian 10 orang itu sama-sama menghafal doa itu, berapa kali lipat amalan yang kamu dapat? Ya, jadi mencari ilmu itu penting dan mencari ilmu itu bernilai pahala. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa kamu simak dengan baik. Intinya jangan pernah menyerah mencari ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.